salam jumpa sahabat firman Tuhan, apa kabar kalian? Tentu kita sering mendengar yang namanya lupa diri. Lupa diri adalah keadaan kita yang tidak sadar atas keberadaan diri kita masing-masing. Orang-orang yang lupa diri ibarat kata pepatah, kacang yang lupa kulitnya. Mungkin kita sering menemui orang-orang yang seperti ini di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang dulunya bersikap sangat baik, jujur, namun ketika mereka telah sukses, telah berhasil, maka kadangkala sikapnya berubah, tutur katanya berubah, bahkan cara memandang orang lain pun berubah. Atau juga mungkin seorang suami ketika memulai usahanya dari nol bersama sang istri, namun ketika ia telah sukses, telah maju, telah kehidupannya telah membaik, maka ia mulai mencari istri yang lain atau perempuan yang lain, atau juga seorang anak yang melupakan orang tuanya, dan masih banyak hal-hal lainnya lagi. Kita cukup mudah untuk menilai seseorang yang telah lupa diri, namun terkadang kita pribadi, kita sendiri kesulitan untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, apakah kita juga telah lupa diri. Tuhan Yesus dalam bacaan Injilnya Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10 memberi pengajarannya berkaitan tentang hubungan antara Tuhan dan hamba. Kita simak bacaan perikopnya. Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat firman Tuhan, dalam konteks zaman itu, seseorang hamba sepenuhnya milik sang tuan. Seorang hamba harus mampu mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba. Ada batasan-batasan yang tidak dapat dilanggarnya. Bahkan ketika seharian telah bekerja pun, hamba ini harus masih menjalankan apa yang menjadi perintah sang tuan. Meski keadaan dirinya lelah, capek, atau mungkin juga lapar, seorang hamba harus dapat menyadari keberadaannya dan juga menyadari situasi, serta harus taat dan patuh pada perintah sang tuan. Sahabat firman Tuhan, kita juga semuanya masing-masing harus dapat menyadari sepenuhnya keberadaan dan posisi diri kita. Ada batasan-batasan yang hendaknya kita jaga baik-baik agar kita tidak menjadi lupa diri dan bahkan mungkin menjadi lupa ingatan. Rasul Paulus menegaskan sebagai orang tua, anak-anak ataupun hamba hendaknya mampu menjaga diri, menguasai diri dalam batasan-batasan tanggung jawab yang menjadi bagian hidupnya masing-masing. Inilah pribadi kehambaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar. Tetap menjaga hidup kita di jalurnya dengan motivasi yang tulus dan ikhlas. Meski lelah, capek, lapar, kita mau tetap fokus pada nilai-nilai ketaatan yang ada. Meski harus mengorbankan keinginan ataupun kesenangan diri sendiri, kita mau tetap setia melakukan apa yang harus dilakukan. Kita hendaknya menyadari hal ini. Kita mampu menjaga sikap kita, diri kita, dan hidup kita, mendisiplinkan diri kita dalam ketaatan dan kesetiaan, menjaga batas-batas yang telah ada di dalam hidup kita, melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, menjalankan kehidupan ini dengan nilai-nilai tanggung jawab yang benar, tidak melanggar batas-batas kehidupan yang ada yang dapat membuat kita lupa diri dan lupa ingatan. Sahabat firman Tuhan, semoga renungan singkat ini dapat mampu membuat kita untuk menjaga diri kita, hidup kita, sikap kita, dan perbuatan kita
kepada batas-batas yang telah ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetap setia, tetap semangat, fiat lux, jadilah terang.